Sudah terjemahan dibarengi dengan gestur gerakan tubuh. Kenapa saya bilang bahaya? Coba kalau metode ini diterapkan ke dalam Kristen, misal ketika anak-anak atau orang dewasa sedang membaca kitab Yehezkiel 2:3 dari 1, 2 dan 3 yang bunyinya, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah, sambil dipraktekkan dengan gestur tubuh, gerakan tangan. Bahaya itu. Kalau di Islam enggak. Ketika amma yatasaalun, itu anak-anak itu mempraktekkan gerakan tangan ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan. Itu tidak ada masalah. Justru inilah bahayanya gitu kan. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada perawannya dipegang-pegang, dipraktekkan gestur tubuhnya. Bahaya ini. Belum lagi nih Amsal 6. Iya kan, Amsal 7, 16. Ketika dia menaburkan minyak gaharu, lalu marilah kita bersundul di rumah karena suamiku sedang tidak di rumah. Dipraktekkan dengan gerakan tangan, gestur tubuh. Ya bahaya bang. Itulah kesempurnaannya di dalam Islam. Jadi tadi saya sampaikan, anak-anak itu pertama dari huruf hijaiyahnya, bacaannya, setelah bacaan perbaiki bacaannya, pelajari artinya, bahkan setelah dipelajari artinya, dipelajari juga bagaimana gestur pergerakannya, arah ayat ini kemana, sehingga apa, yang tunarungu bisa paham, oh ini konteksnya tentang ini. Coba ketika Bible dibacakan kepada tunarungu, dipraktekkan dengan gerak tubuh, baca Yehezkiel 2:3, gimana coba kau jelaskan? Iya, jadi boleh saya jawab bang? Ya boleh lah. Iya, jadi begini ya, kalau di Alkitab itu ya harus disesuaikan kan, makanya dibilang kalau anak-anak susul sama makanan, tapi kalau sudah dewasa makanan keras lama, makanan itu ada ayatnya. Jadi ya memang harus disesuaikan. Saya tahu ayat itu. Jadi itu ayat itu pas di Amsal. Cuman kan itu ya itu nggak mungkin dibacakan untuk anak-anak yang masih belum paham. Gitu. berarti kitab sucinya sesuai dengan usia ya. Jadi ya pantesan kan benar kalau gitu bang. Sempat tersiar informasi di Amerika itu bahwa Bible itu tidak bisa diajarkan kepada anak-anak karena menjurus kepada hal-hal yang tindakan amoral gitu kan. Ketika dibacakan ya seperti itu, anak-anak jangan pelajari dulu gitu. Kalau di dalam Islam dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua boleh dibaca. Gini, bukan untuk tidak bisa dipelajari. Artinya kan kalau anak-anak itu kan ya kita sesuaikan dengan makanannya. Firman Tuhan juga kan ada, memang dia diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, ada juga peruntukan untuk orang yang sudah dewasa. Gitu loh. Jadi nggak semua dimakan habis kan gitu. Ini bukan tentang diperuntukkan loh, dibaca. Kan tadi pertanyaan Anda bacaan, bukan tentang peruntukan. Iya kan sama aja. Jadi dibacakan kepada anak-anak. Ya kan yang berarti anak-anak Kristen itu tidak boleh baca kitab Perjanjian Lama. Bukan Perjanjian Lama secara umum. Kan ada ayat-ayat yang memang dikhususkan. Iya, berarti anak-anak Kristen tidak boleh baca kitab Yehezkiel, Amsal, Mazmur, Kidung Agung. Kidung Agung itu nggak boleh. Bukan, itu kan klasifikasi, artinya itu sudah umum. Saya kasih spesifikasi pun kau masih bantah pula. Yehezkiel dan atau katakanlah Kejadian Lama atau ke Yehezkiel itu kan sudah umum, nggak mungkin satu Yehezkiel nggak boleh, satu Amsal nggak boleh. Cuman mungkin pas jadi gini itu, mungkin maksudnya bang ya, harus ada Bible gitu, cetak versi usia 5 sampai 7 tahun gitu kan, ada Bible versi 18 plus gitu. Salah lagi gitu. Ya salah lagi. Gimana dong jadinya? Ya jadi gini, yang diajarkan kepada anak, gak mungkin kan seorang guru sekolah minggu bukan diajarkan Pak, dibaca. Tadi kan pertanyaannya konteksnya dari tentang bacaan dan tahu terjemah bang, bukan kan pengajaran apalagi praktek ya. Janganlah, aku juga nggak setuju. Ini tentang bacaan itu dibacakan gitu loh. Saya itu tadi dilema juga bang, ketika saya baca
Kalau saya misal pelintir bunyi ayatnya, dibilangnya nanti saya menista. Ketika saya bacakan dengan sesuai tertulis, nanti dibilangnya saya porno ini apa sih nama istilahnya tuh tindakan yang asusila, karena ya kayak mengajak gitu loh, kan gitu ya. Jadi saya memang dilema, tapi saya apa boleh buat biar tidak dibilang melecehkan kitab orang, saya baca aja sesuai dengan yang tertulis. Nah makanya saya bilang tadi kalau di dalam Islam seperti itu kan pengajarannya. Makanya ketika Anda melihat lomba tahfidz Quran, anak-anak membaca suci Al-Quran, itu mereka bisa sambil mempraktekkan gerakan tangannya gitu loh, kemana arah ayat itu, sehingga manfaat yang didapat yang tunarungu, mohon maaf, nanti bisa memahami, oh ini konteksnya seperti ini, oh ini sedang membahas tentang peristiwa hari kiamat, oh ini tentang peristiwa adab seorang anak kepada orang tua, dan seterusnya gitu loh. Lah kalau makanya saya bilang tadi, pertanyakan bagaimana konteksnya ketika dibacakan kepada tanda kutip mohon maaf tunarungu, ketika di sana semua dijamah-jamah, masa mau praktekin tangannya? Ya kan bingung juga. dalam konteks itu si abang membacakannya pada konteks menjamah-jamahnya, padahal di atas itu kan judulnya itu adalah nasihat-nasihat. Ada orang yang tidak berakal kan gitu dia. Nah, ada orang coba, yang tidak berakal. Oh iya, Kira-kira Bang, seperti itu, kalau dia konteks pergi ke ayat, ke persimpangan jalan. Nah, dia mengajak laki-laki. Nah, itu kan sudah dijelaskan coba pada akhirnya. gini, saya atau Anda, kalau saya open camp pun saya tidak bisa mempraktekkan, kebalik kameranya ya, saya tidak bisa mempraktekkan karena itu bukan kitab saya ya, itu bukan kitab saya. Tapi mungkin abang aja yang praktekkan. Ketika coba Anda baca Yezkiel 23 itu dari 1 sampai 3 deh, lalu dengan bahasa gestur, dengan tubuh, dengan pergerakan tangan, sehingga yang mohon maaf tunarungu itu bisa memahami bunyi ayatnya. Bisa nggak? Oke, kebetulan saya nggak. Kalau untuk itu saya baca, oke, Anda saya yang paham. praktekkan. Oke, saya paham maksudnya. Berarti kalau itu kan mungkin abang kita mengajarkan ke tunarunggu ini sambil dia apa, mungkin begitu yang abang pikirkan kan gitu ya. Bang, saya udah bilang tadi, ketika konteksnya tentang Al-Quran itu bukan hanya dipahami nanti terjemah sampai pergerakan tangan. Ketika umat Islam membacakan bunyi ayatnya, itu refleks gerakan tangan itu paham konteks bahasa tubuh, bahasa tangan mengisyaratkan itu kemana bahasannya, gitu loh. Itu yang saya bilang tadi, ketika di dalam Islam memahami, mempelajari kitab Al-Quran, kan gitu. Nah, Kristen itu kan tadi sudah jelas, hanya dibaca, dipahami, dipelajari, itu konteksnya terjemahan saja, kan gitu. Nah, ketika terjemahan saja, bisa nggak dibuat juga sebuah konteks, dibuat sebuah gerakan gestur tubuh? Saya bahasa itu lupa istilahnya. Nah, abang, coba abang, saya baca Yezkiel 23, abang yang mempraktekkan ya pergerakan tangannya ya, oke? Oke, bacanya dari abangnya atas. gedein. Abangnya gedein kawan. Oke, ini enak nih kita diskusinya, ya kan? Oke, saya baca, saya bukain dulu, bentar. Bahkan kalau bisa kayak tempo hari bareng Ai Jibril tuh ada yang dibacanya itu di YouTube, bacaannya itu syahdu kali gitu kan. Tapi udahlah, ya nggak usah sampai ke sana ya. Saya bacakan Yezkiel ya 23 dari 1. Saya bacakan. Judulnya Kakak Beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah, gesturnya gimana bang? Pergerakannya? Ya, saya tidak pernah mengajarkan. Tapi ya, oke dengar. Oke gini. Kebetulan saya kan, ya dengar dulu. Oke dengar dulu. Saya nggak gini bang. Sebelum dilanjut abangnya, saya nggak sebenarnya
mestinya kan disensor, tapi saya nggak berani karena ini kitab suci orang. Jadi apa boleh buat apa Oke, adanya ya. nggak Itu. masalah. Ya, gimana aku Bang? turutin kemauannya. Jadi gini, kalaupun yang aku memang nggak tahu bagaimana cara mengajarkan orang tunarungu, saya tidak paham. Tapi ya nggak mungkin juga digini. Cuman kan ya mungkin dengan pergerakan yang nggak harus yang berbentuk yang pornografi kan gitu. Orang tunarungu juga mungkin akan mengerti. Iya kan, nggak mungkin begini-gini ya. Mereka juga akan mengajarkan ininya di ini. Nah, tapi kan dia nggak baca pada akhirnya apa efek dari apa yang mereka perbuat. Nah, itu dia. Intinya kan esensinya, tujuannya itu adalah apa dampaknya terhadap mereka. Itu yang tujuan utama dari isi kitab itu, bukan dari. Nah, kita kan jangan memikirkan tentang yang kemisumannya. Oh, bukan gitu maksud saya, abangku. Bukan itu. Jangan esensinya ke sana. Saya tidak melebar kemana-mana. Oke, cuman saya menanggapi dari sebuah pertanyaan, dan saya ngajak open camp abang itu maksudnya katanya abang oke, siap untuk praktekan. Tapi oke, kita nggak usah paksakan. Kita tidak bisa paksakan. Jadi saya pun tadi izin mohon maaf ya yang menyimak Iwan Bella dilema. Kalau saya pelintir bunyi katanya, nanti saya terkesan menistakan kitab orang gitu kan. Tapi kalau saya baca dengan vulgar, sebenarnya saya juga nggak enak terlalu vulgar nyebutnya. Tapi apa boleh buatlah daripada saya disebut menistakan kitab orang. Oke, nggak apa-apa Bang. Kalau memang nggak bisa dipraktekkan lagi ya, memang cukup sulit untuk kita pahami karena intinya gini Bang ya. Mohon maaf. Ya boleh ngomongnya. Siap. Kitab kekristenan, mohon maaf saya nggak mau ngebahas kitab abang karena memang saya tidak paham. Saya juga yang mengimani kitab saya. Artinya yang ada di kitab kekristenan itu adalah power, kuasa gitu. Kuasa tentang apa? Segala sakit penyakit, segala badai. Kalau kalian membaca di Matius itu, apa yang tidak bisa? Badai dihentikan, penyakit disembuhkan, dosa diampuni. Hanya Yesus yang mampu melakukan itu. Kuasa apa yang tidak ada pada dia? Dia mungkin orang berpikir kenapa kenapa bisa mati, kenapa bisa ini kan gitu. Jadi ya? kita fokus pembahasannya mau kemana nih Bang, biar enak kita masuk ke ranah diskusi kali ya. Oke, gimana ya ya esensinya daripada kitab kita adalah kuasa gitu loh, kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa dari segala sakit penyakit, nah kuasa dari segala apa ya, dari badai topan, dari semuanya. Dan kemudian jika di kitab kita itu seorang nabi itu diberikan kuasa. Coba nabi mana yang tidak diberikan kuasa yang di Alkitab ya? Bahkan rasulnya. Iya, termasuk Yesus. Iya, itu makanya saya berbicara tentang kuasa. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan, itu harus berkuasa gitu loh. Berkuasa atas segalanya. Bentar Bang, dari bentar sakit Bang. penyakit, bentar dari Bang. ini. Nah, bentar Bang. Konteksnya nabi yang diberi kuasa. ya. Kan para nabi diberi kuasa oleh Tuhan. Karena apa? Karena nabi itu kan diamanahi oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Maka juga diberikan dong fasilitas keamanan dan lain sebagainya kan gitu. Kekuasaan artinya bisa melakukan mukjizat-mukjizat kan gitu. Hal seperti ini dilakukan oleh para nabi. Pertanyaan saya, apakah Yesus termasuk atau tidak? Ya jelas. Jelas. Oke. Nah, artinya memang di situ Anda sudah sepakat Yesus itu setara sebagaimana para nabi yang lainnya. Apa yang dia lakukan, melakukan mukjizat ya, itu berdasarkan dari Tuhannya. Yesus itu hanya perantara. Oke, tapi memang tertulis juga di kitab Anda gitu. Oke, dengar dulu. Jadi bedanya setiap nabi sebelum Yesus itu diperintahkan oleh Allah, lakukanlah begini, lakukan begini, atau dia meminta kepada Tuhan. Nah kalau Yesus, dia langsung dosamu telah diampuni. Dia tidak meminta untuk meredakan angin, enggak. Jadi karena itulah kuasa. Ya silakan, saya dengar tuh. Abang ada Bible nggak di situ? Aduh, kebetulan saya lagi di warung kopi mau berangkat kerja nih. Mohon maaf Baik, Bang. kalau tidak ada, iya silakan. Saya menyampaikan satu pernyataan dari Yesus. Kira-kira nih kesimpulannya seperti apa? Begini Yesus bilang ya,
Yohanes 12 nomor 48 sampai 50. Apa dia katakan? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Oke? Sebab kata Yesus, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Oke. Yesus berkata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa, betul? Ya, betul. Artinya Yesus tidak ngarang sendiri. Dia tidak berkata-kata berdasarkan kemauannya sendiri. Dalil penguatnya, ini perkataan Yesus, satu kata pun tidak saya pelintir. Di dalam Yohanes 5:30, apa Yesus katakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tadi abang bilang Yesus bisa bertindak melakukan sesuatu tanpa instruksi, tanpa perintah, tanpa suruhan. Padahal pernyataan Yesus sendiri dari perkataannya, justru dia berkata, aku mengatakan sesuai dengan apa yang diperintahkannya, yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Begini. Nah, disinilah perbedaannya abang dengan Yesus. Oke, saya jawab Bang ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan iman. Iman itu seperti Yohanes ketika dia mau berjalan di atas air, dia kan meminta kepada Yesus, Yesus kalau kau itu, maka biarkanlah aku berjalan. Nah, ketika ia saat itu masih beriman, dia bisa berjalan di air. Tapi ketika ia ragu, ia bisa dia akhirnya nyemplung ke air itu. Tapi ketika ia beriman, makanya kata Yesus, kalau kau punya iman sekecil biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Oke, saya kasih ilustrasi Bang ya, tentang konsep bagaimana kuasa itu diserahkan kepada Yesus. Ketika Yusuf itu tiga kali. Yang pertama dia ketika di rumah Potifar, dia itu dikasih kuasa oleh Potifar untuk diberikan kuasa, kecuali tahta Potifar, kau uruslah semuanya. Jadi ketika orang bertanya kepada Potifar, udah saya serahkan kepada Yusuf, tanyalah kepada Yusuf. Nah, kemudian ketika ia di penjara, kepala penjara berkata, dia ini menjadi nomor tangan saya, perpanjangan tangan saya. Apa yang ia ini tanyakan kepada Yusuf. Ketiga, ketika ia berada di Mesir, Firaun itu mengangkat dia menjadi perdana menteri. Ketika orang datang kepada Firaun, pergilah kepada Yusuf, tanyakan kepadanya apa yang harus kau perbuat. Itu menjadi role model daripada Yesus. Kan sudah diberikan kuasa, artinya kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Itu yang ada di Alkitab. Artinya kita saya itu nggak rasa perlu. abang ngasih perumpamaan nggak nyambung deh. Saya berusaha menyimak, tapi gimana ya? Ketika kita membahas tentang Yesus, Anda membahas tentang Yusuf. Iya, dengar Tadi dulu, pun Bang. kirain Yusuf ayahnya Yesus, ternyata Yusuf yang lain, seorang Iya, nabi. dengar dulu Bang, biar nyambung ke sananya. Jangan dipotong sebentar ya. Pernyataan tadi yang Yesus memang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berkata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepada Yesus. Kira-kira di situ ada setuju atau tidak? Itu pengakuan Yesus ya. Iya, artinya dengar sebentar. Makanya saya berkata tentang kekuasaan Yesus. Apakah mungkin abang kan berkata itu kan harus dia ngikutin bapaknya. Dia selama di dunia, selama menjadi daging, dia harus tunduk kepada Bapa. Selama menjadi daging, bukan berarti ketika Allah Bapa menjadi manusia, dan kemudian dia meninggalkan tahtanya. Bukan begitu konsepnya. Ya kan, makanya dikatakan Tuhan selalu menyerahkan segala kuasa di bumi dan di surga.
Jadi kita nggak perlu bertanya kepada Allah Bapa lagi. Jadi kita hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena segala kuasa di bumi dan di surga itu sudah diserahkan kepadanya. Makanya ketika saya bilang tadi, ketika orang Mesir atau orang apa datang kepada Firaun, dia udah lagi nggak ini, udah saya serahkan kepada Yusuf. Bertanyalah kepada Yusuf, apa yang harus kamu perbuat. Sama halnya ketika kita datang kepada Allah Bapa itu sendiri, ya dia akan berkata, apa yang sudah dikatakan Yesus itu ikuti. Nah itulah yang kami imani. Mohon maaf bang, bukan saya memaini. Nah, jadi kalau kata bang jadi kalau seandainya Allah Bapa itu mengutus Yesus, apakah kita tidak boleh menuruti apa yang dikatakan yang diutus oleh Tuhan itu, Allah Bapa itu sendiri? Apakah kita tidak boleh itu mengikuti? Kayak mana ya kita ini membahas sebuah konflik diskusinya itu runutnya itu biar tercapai gitu loh. Sekarang ini loh bang, ketika Anda membahas tentang Yesus, ketika dia di dunia dia harus tunduk kepada Bapa. Nah, Yesus di dunia dia harus tunduk kepada Bapa. Pertanyaan saya gini deh, itu menunjukkan Yesus itu sebagai hamba dari Bapa, atau buat justru menunjukkan kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Begini, kalau dia itu berasal dari Bapa, dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena Anda saya berdasarkan statement dari Anda tadi. ya. Yesus ketika di dunia dia itu memang harus tunduk patuh kepada Bapa, kan gitu. Benar. Ya kan? Itu kan yang. Nah, tindakan Yesus seperti itu menunjukkan dia itu sebagai manusia, hamba Tuhan, atau sebagai Tuhan itu sendiri? Ya karena dia berkuasa. Sedikit-sedikit. Oke, sebagai Tuhan itu sendiri. Tindakan Yesus, kan tadi Anda sendiri yang berstatement. Ya. Yesus di dunia ini dia memang harus tunduk kepada Bapa, kan gitu. Nah, sikap Yesus yang harus tunduk kepada Bapa menunjukkan kalau dia itu sebagai manusia hamba Tuhan, ya, sebagai manusia hamba Tuhan, atau menunjukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah sekarang pekerjaan Yesus ada nggak yang melanggar daripada pekerjaan Bapa? Yang mana? Yang kira-kira yang dia melanggar? Kenapa jadi pekerjaan, Bang? Loh, Nah, apa yang begini? Apa yang tugasnya? Anda tadi punya statement. Anda tadi punya statement loh. Yesus ketika di dunia memang harus tunduk kepada Bapa. Itu statementnya mau dirubah nggak? Harus nggak saya rubah. Nggak, oke. Memang dalilnya ada. Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa, ratap tangis, dan air mata kepada Dia. Dia itu Sang Pencipta. Dan karena kesolehannya, doanya didengarkan oleh Dia, kan gitu. Doanya didengarkan. Jelas, saya juga setuju. Yesus ketika hidup di dunia, dia harus tunduk kepada Bapa. Maka pertanyaan saya, sikap Yesus seperti itu menunjukkan sebagai hamba Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Alamak, kayak mana? Fitnah pula jadinya. Yesus di dunia tadi katanya manusia, sebagai hamba Tuhan. Kenapa dibalik jadi sebagai Tuhan? Ayatnya juga Yesus memang dikatakan sebagai hamba Tuhan. Ya, ada beberapa ayat, 3 ayat, 4 ayat kalau Yesus itu sebagai hamba Tuhan. Ketika dia tunduk kepada Bapa, menunjukkan kalau Yesus itu manusia hamba Tuhan. Sebenarnya kan kita sudah sederhana, Bang, memahaminya. Sederhana kali. Iya. Mungkin Iya kan? cara saya menjelaskan yang kurang tepat gitu ya. Tapi yang jelas apa yang sudah dikatakan bahwa aku adalah Alfa, itu ayatnya itu coba menurut abang apa artinya? Aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah awal dan yang akhir. Nah kemudian memang sih kalau dalam ininya perjalanannya bahwa ia menyerahkan pas dia mau mati juga menyerahkan nyawanya kepada bapaknya gitu ya. Dia bahkan dia memanggil Eli Sabaktani. Nah itu ya. Oke lah untuk Bang, penjelasan. Oke. Satu dalil enakan kita bahas, Bang, biar kita
ketika beda konteks nanti akan melebar, ya kan? Baik, Anda tadi mengutip Wahyu 1 nomor 7 dan 8. Ketika Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega," kan gitu ya. Itu Iya. perkataan Yesus. Nah, mari kita lihat, simak dari awal. Coba begini ya, ketika masalah Alfa dan Omega, di situ kan dia berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Perkataan Yesus. Itu kan Wahyu 1, oke? Wahyu 1 nomor 8. Lihat informasinya dari nomor satunya, dari nomor 1. Oke? Apa bunyinya? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya, dan seterusnya. Wahyu Yesus Kristus. Yesus menerima wahyu dari Bapa. Oke? Yesus menerima wahyu dari Bapa. Sekali lagi bunyi ayatnya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ketika Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega," itu wahyu siapa, Pak? Iya, itu wahyu dari Allah Bapa kepada Yesus. Nah, ketika masih berarti yang Alfa dan Omega ketika dimaknai yang awal dan yang akhir, yang tidak ada permulaan, tentu merujuk kepada Bapa, Sang Elohim. Kalau kita mau coba memahami yang dengan benar. Kenapa demikian? Karena ada satu lagi ayat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, ketika bunyi ayatnya, "Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia." Dialah satu-satunya di situ pasti bukan Yesus, Bang. Iya. Karena Yesus terhampiri, bersemayam dalam terang, tak seorang pun melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Memang sementara Yesus bisa dilihat. Nah, artinya di situ bahwa Yesus menerima wahyu, bahwa yang maha awal dan yang maha akhir ketika dipahaminya seperti itu, maka merujuk kepada pengutus Yesus, bukan kepada Yesus. Begitu. Oke? Oke. Jangan diputar balik. Nah, dipahami nggak kira-kira? Oke. Tapi memang begini, Bang. Ketika Allah Bapa itu sendiri menjadi dirinya sendiri, dia tidak bisa berada di dunia. Makanya ia menjadikan firman-Nya itu menjadi manusia dalam wujud Yesus untuk menggambarkan beginilah seharusnya kehidupan manusia. Nah, begitu. Memang kita ya memang kalau kita berpikir sepertinya ada dua di sini, kan gitu ya. Gini loh, Bang. Maksudnya gini, loh, bukan sepertinya, memang faktanya ada dua. Maksudnya gini, apa yang Abang sampaikan berdasarkan doktrin iman Abang, sebenarnya untuk iman Abang saya tidak akan masalah. Tapi ketika dikomparasi berdasarkan dalil, maka yang berlawanan itu pemahaman Abang dengan isi kitabnya, bukan dengan kami Muslim, bukan. Yang berbenturan bukan antara Anda dengan kami Muslim, bukan. Tapi penjelasan Abang sendiri berdasarkan doktrin iman dengan kitab yang Anda imani, itu yang tidak sinkron gitu loh. Ini yang sedang kita bahas. Ketika tadi Anda tiba-tiba mengutip kepada Alfa dan Omega, padahal itu adalah maksudnya wahyu yang diterima oleh Yesus. Berarti itu adalah perkataan Sang Elohim. Sang Elohim berkata yang maha awal dan yang maha akhir. Kalau Yesus kan yang pernah mati dan hidup kembali. Beda, Bang. Beda. Belum lagi nanti kita menguji tentang kitab Wahyu ini, karena makin ke bawah itu narasinya makin mengerikan, semakin menunjukkan kalau yang berbicara di situ bukan Yesus anak Maria, bukan. Itu seperti ada pengajar sesat yang datang yang membisikkan kepada orang bahwa agar menuhankan anak orang. Moderator tolong dibantu dulu dikondusifkan. Ini ada akun Giarto. Kalau seandainya tidak bisa mic, saya nggak bisa berbuat apa-apa soalnya di sini nih. Walaupun saya mungkin sudah moderator. Giarto, saya nggak bisa turunkan, tidak bisa naikkan, tidak bisa membisukan. Ya. Oke. Silakan lanjut. Nanti kalau ini, oke, saya satu poin lagi deh. Ini ke poin-poin yang krusialnya ya. Dulu start. Siap. Hah? Gimana nih?
Ustadz lanjut aja dulu. Bang Oke, J ini baik. enak diskusinya kok, dan mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan. Silakan Bang J. Oke. Kita sedikit menguji kitab Wahyunya, Bang. Ini juga disinilah mulai terjadinya keluarnya ajaran-ajaran Kristen ini dari ajaran-ajaran Yesus. Pertama, Yesus itu sebelum dia terangkat, sebelum terjadi peristiwa penyaliban, itu sudah berkata, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka semua sudah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Semua wahyu sudah selesai sebelum Yesus terangkat. Ajaran sudah selesai. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa. Itu ajaran Yesus, oke? Nah, berikutnya Yesus berpesan, hati-hatilah dan waspadalah terhadap pengajar palsu, nabi palsu, penyesat, karena dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia, kan gitu. Dan akan tiba saatnya kamu jangan percaya. Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 3 dan 4, dan seterusnya. Nah, itu intinya pesan Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah, hati-hatilah, akan ada penyesat, pengajar palsu, dia datang memakai nama Yesus dan berkata sebagai Yesus, mengaku sebagai Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ada nggak peristiwa di mana orang mengaku bertemu dengan Yesus dan yang ditemui itu mengaku sebagai Yesus? Ada nggak? Ada. Oke, saya bantu percepat. Contoh, setelah Yesus terangkat ke langit, ini pernyataan Yesus, nubuatan Yesus. Nubuatan Yesus harus terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti Yesus lagi gosip, kan gitu. Harus ada pembuktiannya. Hati-hatilah atau waspadalah terhadap penyesat. Dia akan datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, sebelum Yesus terangkat ke langit. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada dua peristiwa yang mengaku bertemu dengan Yesus dan yang ditemuinya itu mengaku sebagai Yesus. Salah satunya adalah peristiwa di Pulau Patmos. Wahyu di Pulau Patmos, abang di mute. Wahyu di Pulau Patmos yang mengaku Yohanes itu di Pulau Patmos, itu setelah Yesus terangkat ke langit. Iya kan? Ini saya pelan-pelan loh. Oke, sorry. Abangnya di mute. Ntar, Oke. saya sambil tampilkan data aja ya, ntar ya, biar saya tidak dibilang ngarang. Oke. Nah, karena kan abang santai dan kita by data ya. Ingat sekali lagi, ketika Yesus sebelum terangkat ke langit, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah terhadap pengajar palsu, terhadap penyesat, dia akan datang, atau Mesias palsu, dia bilang. Dia akan datang dan berkata atau mengaku, akulah dia. Yesus berpesan, jangan percaya. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, nanti ada yang mengaku sebagai Yesus. Di mana buktinya? Kita buka di Wahyu, ya. Ini sebelum ke kitab yang lain, oke? Sebelum kita ke kitab yang lain, nanti juga ada lagi yang mengaku sebagai Yesus. Karena apa? Dampak dari mengaku bertemu dengan Yesus sering menjadi patokan dalil untuk Kristen menuhankan Yesus. Padahal tadi sudah clear pernyataan Yesus. Semua murid-muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan gitu. Itu sudah percaya. Tiba-tiba terjadi pengajaran baru. Nah, kalau kita buka contoh, kita buka kitab Wahyu, ya kan? Di sini contoh Yesus yang kita kenal, yang kita ketahui, dan gambarnya beredar di seluruh muka bumi ini. Wajahnya tampan, rupawan, ganteng dan sebagainya. Tiba-tiba ya, yang mengaku bertemu dengan Yesus menggambarkan sosok Yesus seperti apa?
Kita buka ya, kita buka. Ini kitab Anda kan? Nih. Sebentar, saya balikan. Nih, yang Anda tadi bahas tadi ya, Wahyu 1. Di sini dikatakan apa? Dari sini ya, dari 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepalanya dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Bus. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Pertanyaan saya, yang digambarkan di sini siapa? Oke, kalau ini kebetulan saya belum pernah memperdalam. Oke. Pernah baca memperdalam. Ini Saya belum menurut Yohanes di Pulau Patmos, inilah Yesus datang kepada penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Yesus itu yang digambarkan ganteng, tampan, rupawan, tiba-tiba di sini digambarkan matanya merah, rambutnya putih, ya kan, tangannya memegang pedang, lidahnya tadi mana tadi ini nih, tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Coba, tiba-tiba Yesus digambarkan lidahnya menjulur, tajam seperti pedang bermata 2. Ini ngeri kali. Mata merah, rambut putih, kakinya berapi, dan tangannya memegang bintang, lalu mulutnya keluar pedang bermata 2. Ini dipertanyakan, ini digambarkan sebagai Yesus. Padahal Yesus sudah mewanti-wanti sebelumnya, sebelum dia terangkat ke langit, kalau ada yang mengaku melihat aku atau mengaku sebagai aku, Yesus berkata, jangan percaya. Kan gitu. Nah, orang ini, Wahyu 1 ini, yang seperti ini, di dalam Wahyu 22 nomor 16, kita buka ya. Nih, Wahyu 22 nomor 16 seingatku. Nah, di sini dikatakan apa? Ya, dia itu sebagai apa nih? Mengaku, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang. Yang mengaku Yesus di sini, dirinya mengaku sebagai bintang timur. Nah, bintang timur di sini siapa? Kita buka Yesaya 14 nomor 12. Yesaya 14. Nah, ini bukan sebentar ya. Bukan karangan saya ya, Bang ya. Nih. Di sini, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Siapa bintang timur di sini, Bang? Bintang timur di sini siapa? Nah, kalau kita buka di sini dikatakan nih kepadanya, pasal paling mencatat sebagai hukuman dikenakan kepada berbagai bangsa asing di Yerusalem. Menunjukkan kepada negeri-negeri. Di sini dijelaskan bintang timur, bahasa Inggrisnya apa di sini, Bang? Tahu nggak? Saya pakai ini aja lah, Bible yang langsung ada versi bahasa Inggrisnya nih, biar abang paham ya. Yesaya mana? Yesaya 14 nomor 12. Nah, ini kan, hai bintang timur, putra fajar. Di sini apa bahasa ininya? Bahasa Inggrisnya?
Lucifer. Oke, di Tadi situ kan Wahyu dikatakan 22 nomor bentar dulu, 16, Alif. dia mengaku dirinya sebagai bintang timur, artinya Jatuh. sebagai Lucifer. Nah, itu pengakuannya. Jadi yang datang bermata merah, rambut putih, lidahnya keluar pedang, bermata dua, tangannya memegang bintang, dia mengaku sebagai bintang timur, alias dalam bahasa Inggrisnya disebut Lucifer. Dan ini tadi Yesus berkata, hati-hati, nanti akan datang memakai namaku, jangan kamu percaya atau jangan ikuti dia. Tertulis di Lukas gitu loh. Begitu Bang pesan Yesus. Nih kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ini pesan Yesus sebelum terangkat ke langit. Karena Yesus sebelum terangkat ke langit, dia sudah memperkenalkan siapa dia, siapa jati dirinya, kalau dia itu sebagai utusan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba di Pulau Patmos ada yang datang bertemu dengan Yohanes yang tampak lidahnya aja terbagi dua seperti dua mata pedang. Lalu dia memegang bintang, matanya merah, rambutnya putih, sambuknya suaranya bagai desau air bah dan sebagainya gitu. Ini mengerikan kawan. Penyesat itu datang, penyesat itu ada. Penyesat itu datangnya dari internal itu sendiri. Kita nggak usah kemana-mana. Berdasarkan kitab Anda sendiri, kalau di sini dibahas 1 Yohanes 2 nomor 18. Ini saya baca nih. Hai anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu terakhir. Apa di ayat berikutnya? Nih, ini poinnya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pengajar sesat itu sudah ada, dan dari internal Kristen itu sendiri. Makanya ketika Yesus mewanti-wanti, ada yang mengaku bertemu dengan dia menyesatkan banyak orang, maka pernyataan Yesus itu harus dibuktikan. Dibuktikannya di mana? Berdasarkan kitab Anda dari internal itu sendiri. Oke? Oke. Terima kasih buat pencerahannya. Tapi ya itulah, artinya kita pun sudah diajarkan dari buahnya lah kamu mengenal, kan gitu dia. Artinya ya kami harus, memang nggak semua, walaupun seorang pendeta juga nggak semua dia mengajarkan tentang kebenaran, kan gitu ya. Artinya dari buahnya lah kami harus mengikuti Betul pengajarannya. Bang. Abang sedang mengutip di Wahyu 7 nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dari buahnya lah kamu akan mengenal. Berkaitan dengan nabi palsu dan pengajar palsu, betul? Iya, betul. Nah, baik. Pembuktian pernyataan Yesus di situ, dari buahnya kamu mengenal. Yesus, Matius 7, 21, 22, 23. Poinnya di 22, 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, yang melakukan demikian, bernubuat, bermukjizat, memanggil Yesus Tuhan, itu siapa? Siapa Bang?
Waduh. Orang Islam. Sorry, ini lagi di jalan. Ya, artinya Yang kan berbuat demikian iya. lain tiada bukan justru orang Kristen. Setiap minggu ke gereja manggil Yesus Tuhan. Ketika dia datang kepada orang sakit, bernubuat, bermukjizat, menyembuhkan orang, manggil nama Yesus Tuhan. Semuanya itu digenapi oleh Kristen. Justru orang-orang seperti inilah yang Yesus katakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu, kamu semua pembuat kejahatan. Itu semua sudah dikatakan oleh Yesus. Kembali lagi kepada Anda, karena Anda mengikuti pengajar palsu, nabi palsu, penyesat. Dengar dulu sebentar, Bang. Sebagai statement terakhir ya, lagi kebetulan mau lanjut kerja ya. Ya, artinya memang tidak semua orang yang mengatakan tentang kebenaran itu melakukan kebenaran. Ketika orang-orang Farisi dengan ahli Taurat itu memaksakan atau memaksakan seluruh Taurat, tapi mereka tidak mau melakukan. Nah, itu dikatakan kepada mereka firman itu. Nah, itu dia. Jadi nggak semua orang yang mengatakan ya dalam ini segala macam, tapi kelakuannya di luar ternyata melanggar firman Tuhan itu disampaikan kepada mereka. Tapi ya, saya mengucapkan terima kasih Bang buat diskusinya ini. Kebetulan saya ada mau lanjut kerja dulu. Nanti kalau memang ada live berikutnya, kalau memang saya boleh naik, saya akan naik lagi. Saya izin, Bang. Itu baru satu ya. Baru satu yang mengaku bertemu dengan Yesus dan menjadi ajaran, menjadi patokan untuk Kristen, dijadikan sebagai barometer kebenaran dan dijadikan kitab suci. Pertemuan Yohanes di Pulau Patmos, kitab Wahyu. Ya, kedua nanti pertemuan orang berikutnya ketika dia di Damsyik, mengaku pula bertemu dengan Yesus. Nah, nanti juga jadi pengajaran. Nah, ini juga nanti sebagai ajang pembuktian berikutnya. Dan dua kasus ini, peristiwa ini, semua diceritakan setelah Yesus terangkat ke langit. Poinnya di situ, Bang. Semua yang mengaku bertemu dengan Yesus, semuanya itu peristiwanya setelah Yesus terangkat ke langit. Padahal Yesus itu berkata, datangnya turunnya nanti ke bumi disertai dengan tanda-tanda seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Begitulah tanda-tanda kedatangan anak manusia. Gitu. Kedatangan kedua kalinya itu nanti. Nah, makanya tapi sebelum dia datang dan sebelum dia pergi berbicara kepada muridnya, nanti hati-hati ya, akan ada nanti yang menyesatkan, Mesias palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Itu nanti pakai namaku, tolong kalian jangan percaya, itu kata Yesus. Nah, Ya, artinya menyesatkan ini, banyak orang dan banyak pengikut. Terbuktilah sekarang. Semoga kita terbuka kebenaran apa yang sudah dipesan dari Yesus. ya artinya kalau ada yang datang ini tapi dia membantah tentang Mesias yang sudah datang itu, maka itulah dia gitu dia. Kalau ada yang membantah itu, itulah yang disebut dengan firman itu. Jadi kalau ada yang membantah tentang konsep keselamatan itu, nah itulah yang disebut dengan ayat itu. Hati-hati, Oke. waspadalah. Kan Yesus Oke, berpesan, maaf, Bang. waspadalah. Akan ada penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, berarti akulah Yesus. Akan tiba saatnya kamu jangan percaya. Itu Yesus sebelum terangkat ke langit. Setelah Yesus terangkat ke langit, di muka bumi ini ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus? Ada nggak? Itu pertanyaan saya. Ya tentang kasus yang abang bilang yang Saulus bertemu dengan yang di di Wahyu itu yang saya tahu. Berarti ada kan? Cuman Berarti ada kan? di situ gini, nggak ada yang membantah nggak ada yang membantah tentang juru selamat di situ. Yang mereka Sebentar, ajarkan. poinnya dulu Bang. Sekali lagi, ketika Yesus berkata, Berarti waspadalah bukan supaya itu. kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, ketika Yesus berkata, waspadalah jangan disesatkan, akan datang memakai namaku. Nah, pernyataan Yesus ini kira-kira perlu digenapi atau tidak? Jujur. Ya
sekarang apa yang dikatakan itu memang harus tergenapi, Harus tergenapi. Harus. Nah, kalau harus tergenapi, ketika Yesus kata saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Iya, mungkin yang abang baca yang Saulus itu kan. Tapi kan Nah, masalahnya, ada ya. apakah Ada ya. abang yakin? Ada yang Sekarang mengaku gini. bertemu dengan Yesus, betul? Oke, sekarang gini pertanyaannya. Nah, Kalau memang setelah menurut ada, abang- sebentar bang. Setelah ada, berarti ini pernyataan Yesus terbukti, oke? Nah, setelah ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Ya sekarang dia ngebantah nggak tentang konsep Yesus. Kalau emang itu Yesus sendiri kan gitu dia. Itu dengan gini, dengar gini, itu nggak harus yang tertulis untuk ke masa yang akan datang juga mungkin akan seperti itu. Bang, Di situ ya, poinnya kan ingat kan tadi, gini. Anda sudah Oke, percaya dengan- pernyataan ya, Yesus ya, digenapi, harus digenapi, karena Yesus kan mengatakan sesuatu yang berbobot, tidak mungkin mengatakan sebuah gosip kan gitu. Dan tergenapi benar, ada yang bertemu, ada. Satu poin lagi, ketika ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus, nah pesan Yesus sebelum dia terangkat ke langit sebagai anak manusia tuh masih mengajar di muka bumi. Pertanyaan saya, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Iya, suruh percaya. Matius 24, 4 sampai 5, Yesus berkata jangan percaya atau jangan ikuti dia. Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan jangan ikuti mereka. Kenapa kau pelintir ayatnya? Yang mana ya? Aku lagi di jalan ini. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Nah, iya. Pesannya Nah, percaya. sekarang ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Dan itu antikris itu dari internal Kristen sendiri. Nah sekarang ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus dan menjadi pengajaran? Kata Yesus nanti kan dia akan menyesatkan banyak orang. Pesan Yesus ketika ada yang mengaku bertemu dengan Yesus jangan percaya. Sekarang ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus di muka bumi ini? Ya sekarang gini, yang disesatkan yang mana dulu? Sekarang kan yang datang itu yang di Alkitab itu menyesatkan nggak? Oke, Wahyu Paulus 1, menyesatkan nggak? coba Wahyu 1, ketika tadi digambarkan Yesus itu sebagai orang yang lidahnya menjulur seperti pedang bermata dua, apakah Yesus demikian? Ya sekarang gini, pengajarannya menyesatkan nggak? Rambutnya Gitu dia. putih, matanya merah, lidahnya menjulur seperti pedang bermata dua. Apakah Yesus demikian? Ya saya juga tidak tahu, tapi ya enggak lah. Ya kalau kita juga tidak akan terima. Orang fotonya banyak beredar Yesus itu tampan rupawan menjadi rebutan para wanita. Oh, enggak. Dia akan percaya. Makanya dalam yang Yesaya, demikian gini, kata, itu kan yang mengaku bertemu dengan Yohanes. Dan Enggak, Yohanes dalam- melihatnya seperti itu tampilannya, mengaku Enggak. bertemu dengan Yesus. Maka pertanyaan Yesus sekali lagi saya bilang, harus percaya atau jangan percaya. Udah gitu yang dilihat itu mengaku dirinya sebagai bintang timur atau Lucifer. ya, Kenapa saya- kalian nggak saya tahu. sadar-sadar? Ya sekarang ajarannya yang menyesatkan yang mana? Kan siapa tahu emang hal itu belum tergenapi kan gitu. Mungkin itu yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Itu Loh, waktunya sudah dekat. Kata Yesus, waktunya sudah dekat. dengan Tadi ini loh. pengajar antikristus itu datangnya dari antara kita, kata ayatnya. Dan Yesus mengatakan, waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Itu kata Yesus loh. Ya sekarang ini di ajarannya menyesatkan enggak kan gitu dia. Kalau memang dia Oke. Yesus sendiri yang datang, Nah. Yesus sendiri yang datang dan mengajarkan tentang konsep apa juru selamat itu, ya berarti itu dirinya sendiri, Oke, bukan baik. Sekarang yang
pembuktian dalam ke ayat itu. ajarannya. Coba. Yesus ketika dia ada mengajar di tengah Bani Israel, mengajarkan menyembah satu Tuhan, atau Tuhan yang benar itu hanya satu-satunya Tuhan yang benar. Coba, berdasarkan pernyataan Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Ini pembuktian kan sekarang? Kita ke ajaran Yesus dulu. Menurut ajaran Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Ya Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Mak, kenapa jadi ke Yesus? Kalau satu-satunya Bapa dan Yesus berarti ada dua. Kan udah bilang, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Halo, Yesus selamat yang siang. telah Engkau utus. Selamat siang. Nah, menurut Yesus di situ, di Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus atau bukan Yesus? Iya, Yesus. Kacau. Kau pelintir pula bunyi ayat. Sekali Ini lagi, kata konsep- Yesus, dengerin, Oke. bunyi ayatnya dengerin. Inilah hidup yang kekal itu, ya. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus, alias utusan. Berdasarkan satu ayat itu, dari pernyataan Yesus itu, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus atau bukan Yesus? Yesus atau Bapa sama juga, satu. Loh, kok malah jadi ada dua? Coba, satu pertanyaan saya berdasarkan pernyataan Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar di situ berdasarkan pernyataan Yesus, Yesus atau bukan Yesus? Ini sedang pembuktian izin. Tiper. Izin Ustadz Alif. Siap. Sepertinya saya harus masuk ngajarin bahasa Indonesia dulu, boleh nggak Ustadz Alif, sebelum Ustadz menjawab lanjut? Oh, Karena ada iya, masalah benar. di bahasa. Saya lihat diagnosanya ini masalahnya di bahasa. Bahasa dan tambah-tambahan nanti. Iya, dan tambah-tambahan. Dan Oke, juga nanti klasifikasi saya mohon izin ini, makhluk. mohon izin dulu, saya lagi di jalan, saya nggak bisa konsen lagi bawa motor. Oke, saya nanti ke preman saya ini lanjut aja ya. nih. Saya ke preman mohon ini karena izin. dia yang menjawab tadi ya. Oke, silakan J. Saya Bang mohon Preman. izin. Saya Ya, lagi di boleh jalan. boleh Bang J. Silakan. Mau dibantu diturunkan Bang, boleh? Bang Preman. Ya silakan. Bang Preman buka Jadi, buka jalan. mic-nya dulu. Bagaimana? Boleh nggak saya dikasih tahu, diajarkan dulu arti dari satu-satunya itu apa? Silakan. Satu-satunya itu ya diartikan itu ya dia dan dia berarti satu. Bukan, saya tanya dalam kaidah bahasa Indonesia. Kan saya bilang saya mau membahas bahasa Indonesia nih, bukan teologi. Saya nggak ada kaitan dengan Kristen. Pertanyaan saya, yang abang pahami tentang kata-kata satu-satunya itu apa maknanya? Satu itu tidak sama dengan satu-satunya Bang. Kalau satu dan satu-satunya sama, maka tidak perlu ada kata satu-satunya. Jadi saya mau tanya, satu-satunya itu artinya apa? Contoh, kalau saya nih, engkau adalah satu suami, tapi engkau adalah satu-satunya suami. Itu beda Bang. Ini Uni Itu beda. sedikit saya tambahkan Diksi itu ini. berbeda. Silakan Ustaz. Ibarat gini, ketika